Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nurhuda Maulana Sidik dengan NIM 2005895 akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah dalam memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2020 kelas 2A. Next slide, ada abstrak. Penelitian ini diawali dengan pengamatan saya terhadap permasalahan yang terjadi yang berkenaan dengan semangat dan kreativitas siswa dalam belajar. Permasalahan ini merupakan hasil kajian literatur atau studi perpustakaan dengan sumber-sumber yang relevan. Indikator permasalahan yang diamati adalah semangat belajar siswa yang masih relatif rendah, di mana banyak pembelajaran mengutamakan pada pemberian materi oleh guru yang tercipta dalam proses pembelajaran yang disebut dengan teacher centered atau terfokus pada guru. Kemudian siswa tidak terbiasa dengan mengembangkan pemikiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah hasil karya pada proses pembelajaran. Padahal pada prinsipnya siswa harus dapat belajar sambil melakukan learning by doing yang akan membuat daya ingat siswa lebih panjang dan lebih kuat. Selain itu, akan memperhatikan sejauh mana pemikiran ataupun siswa dalam membangun kreativitasnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi penggunaan media foto esai dalam berbagai bentuk dan jenis pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan foto esai dan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan foto esai. Oke, next slide. Kita ada pendahuluan. Di sini foto esai merupakan salah satu jenis dalam media pembelajaran fotografi yang dimana foto yang menceritakan sebuah kisah dan biasanya bertujuan sesuatu, misalnya mengingatkan atau mengikatkan penontonnya dalam bahaya narkoba, menceritakan pentingnya pelestarian lingkungan dan sebagainya. Penelitian ini didasarkan pada hasil studi perpustakaan yang dilakukan oleh penulis. Dalam berbagai sumber data rujukan, penulis menemukan berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, siswa kurang memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Para siswa sibuk mengobrol dengan teman sebayanya atau dengan teman sebangkunya. Ada juga yang sibuk dengan bermain handphone. Bahkan ada juga yang sampai tidur dalam kelas. Guru tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga hal itu terjadi. Harusnya guru dapat menggunakannya yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara baik. Sumber belajar yang digunakan, guru hanya mengacu pada kebutuhan penyampaian materi dan penggunaan buku teks. Guru kurang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa untuk memecahkan berbagai permasalahannya. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, pemanfaatan media belajar merupakan solusi dalam hal ini. Foto esai yang merupakan salah satu jenis dalam media fotografi, di mana berbagai foto ini yang dapat dibuat di berbagai tempat dan subjek foto yang tentu berbeda-beda, tapi dengan masih dengan topik ataupun satu materi pokok yang sama dalam pembelajaran. Penggunaan media foto esai dapat diharapkan akan mampu membantu siswa dalam meningkatkan semangat dan kreativitas ataupun kemampuan belajar kreatif siswa di dalam memahami berbagai mata pokok pembelajaran serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada terjadi di lingkungan sekitarnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana penggunaan foto esai dalam berbagai bentuk dan jenis pembelajaran serta kemampuan media foto esai ini dalam meningkatkan semangat dan kreativitas belajar siswa serta tanggapan siswa dan hasil belajar setelah menggunakan foto esai sebagai media pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada dua sisi, yaitu siswa dan guru juga, yang dimana siswa diharapkan dapat meningkatkan semangat dan berpikir kreatifnya, Pak, karena pada foto esai akan menerapkan model example ataupun non example. Siswa dituntut untuk menganalisis suatu gambar atau foto. Setelah itu, memperdalam pemahaman akan suatu materi pembelajaran, karena siswa juga akan dituntut untuk menganalisis suatu gambar. Setelah itu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat pada gambaran tersebut. Untuk guru diharapkan mendapatkan suatu materi pembelajaran yang baik, yaitu media foto esai tadi,
sebagai suatu alternatif dalam upaya meningkatkan semangat dan berpikir kreatif siswa dalam pembelajarannya. Juga media foto esai diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar secara efisien. Oke, kita next ke metode penelitian yang saya pilih, di mana dalam penyusunan artikel ini saya memilih metode yang digunakan adalah kajian literatur atau studi keperpustakaan. Metode ini digunakan atas pertimbangan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan terjun langsung meneliti ke lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang berasal dari berbagai literatur yang relevan dan terjamin dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Artikel ini juga menjabarkan permasalahan kurangnya semangat dan kreativitas siswa dalam belajar dan kontribusi media foto esai dalam memecahkan permasalahan tersebut secara deskripsi dan sesuai dengan hierarki. Baik, kita beralih kepada hasil dan pembahasannya. Berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai peneliti dalam berbagai literatur tersebut yang dikaji dan diolah oleh saya sebagai hasil dari penelitian dalam artikel ini mengenai pemanfaatan media foto esai dalam peningkatan semangat dan kreativitas belajar menghasilkan berbagai data berikut. Pertama, media foto esai merupakan sebuah media pembelajaran yang dapat mempermudah membantu siswa dalam berbagai bentuk dan jenis pembelajaran serta dapat mengembangkan semangat dan kreativitas siswa dalam belajar. Penggunaan media foto ini adalah berupa rangkaian foto tunggal antara foto satu dengan foto lainnya yang saling berkaitan. Adapun tahapan-tahapan pada saat praktikum menggunakan media ini yaitu sebagai berikut. Pertama, guru memberikan materi pembelajaran yang menyesuaikan dengan media foto esai yang dipilih. Kemudian, guru memperlihatkan contoh media foto esai. Kemudian, guru juga membagikan kertas yang terdapat rangkaian foto esai tersebut. Dan yang terakhir, guru menjelaskan tentang media foto esai serta menyuruh siswa dalam mengerjakan tugas dalam materi pembelajaran yang sudah ditentukan dengan bantuan media foto esai. Hasil yang kedua adalah dari hasil perhitungan data dari berbagai literatur sebelumnya yang meneliti ini, rata-rata tes peningkatan siswa dan kreativitas dalam belajar setelah mendapat bantuan pembelajaran dengan menggunakan foto esai ini meningkat. Pembelajaran yang diambil oleh penulis dalam menyajikan data merupakan pembelajaran berbasis masalah, sehingga diperoleh nilai-nilai rata keseluruhan dari 30 siswa adalah 8,2. Nilai rata-rata tersebut kemudian dikali 10 sehingga menjadi 82. Terdapat 3 siswa yang mendapatkan nilai terendah yaitu 65 dan nilai tertinggi adalah 95 sebanyak 9 siswa. Sehingga hal tersebut menunjukkan hasil belajar siswa sudah baik ya jika dibandingkan dengan nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 78. Oke, hasil yang ketiga adalah berdasarkan berbagai hasil data yang diperoleh dan dikaji oleh saya dari penelitian sebelumnya. Saya dapat menyimpulkan tentang tanggapan siswa terhadap media foto esai bahwa siswa berpendapat bahwa media foto esai dapat memberikan banyak ide dan gagasan dalam belajar sehingga kreativitas mereka meningkat. Selain itu, media ini mempermudah belajarnya dalam memahami materi pembelajaran yang abstrak. Dengan menggunakan foto esai, mereka lebih semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena media foto esai merupakan media visual yang dapat membantu siswa berimajinasi dalam menempatkan berbagai ide-ide kreatif sehingga menjadi semangat belajar. Tetapi di antara kelebihan itu semua terdapat kekurangan dalam penggunaan media foto esai ini. Di antaranya fotonya kurang jelas dan dapat menghambat siswa dalam mengembangkan ide pengerjaan tugas dan belajar sehingga membatasi kreativitasnya dalam menyelesaikan tugas, sehingga apabila pengajar ataupun guru menggunakan media foto esai haruslah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum pembelajaran dilakukan. Oke, next slide. Terdapat kesimpulan akan artikel jurnal ilmiah kali ini. Pengembangan kreativitas dan semangat siswa dalam pembelajaran perlu dilakukan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh terhadap pembelajaran sehingga siswa dapat bekerja sama dengan anggota yang lainnya, dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya, serta mampu mengaitkan
antara tema pembelajaran yang satu dengan tema pembelajaran yang lain dan pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Selain itu, pengembangan kapasitas siswa dalam berbagai bentuk dan jenis pembelajaran ini didasarkan pada indikator yang terus dikembangkan melalui peningkatan baik dalam mengaitkan informasi sebelumnya dengan informasi yang baru, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, bekerja sama dalam mengerjakan tugas dan membuat produk yang kreatif. Seluruh aspek ini mengalami suatu peningkatan dari beberapa tindakan dari baik menjadi sangat baik ataupun dari kurang menjadi baik. Pengembangan kreativitas dan peningkatan semangat siswa dalam belajar terjadi karena beberapa faktor seperti siswa sudah mulai dapat bekerja sama dalam pengerjaan tugas. Dalam pengerjaannya, siswa dapat memaksimalkan waktu yang diberikan oleh guru atau pendidik untuk melaksanakan diskusi dengan teman sebayanya. Serta siswa sudah dapat mengaitkan antara informasi yang satu dalam diskusi dan informasi yang lain, dan dari media foto esai ke materi pembelajaran yang disajikan, serta pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, saya sedang dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.